Di bumi ranah Minang yang subur, terukir sebuah kisah legenda yang tak lekang dimakan zaman. Kisah ini bukan tentang pertumpahan darah atau pedang yang beradu, melainkan tentang kecerdikan dan strategi luhur yang berhasil menyelamatkan sebuah bangsa dari kehancuran. Inilah cerita tentang bagaimana nama Minangkabau terlahir, menjadi simbol kemenangan, kearifan, dan semangat pantang menyerah. Mari kita selami lebih dalam asal mula nama yang kini mendunia. Berabad-abad silam, ketika kerajaan Pagaruyung sedang makmur di jantung Sumatera, sebuah ancaman besar datang dari timur. Armada laut yang perkasa, berasal dari kerajaan Jawa yang kuat. Konon kerajaan Majapahit, berlabuh di pesisir. Kedatangan mereka membawa misi untuk menaklukkan, ingin memperluas pengaruh dan kekuasaan hingga ke tanah Pagaruyung. Rakyat Pagaruyung dilanda kegelisahan yang mendalam. Mereka tahu kekuatan musuh begitu besar, jauh melebihi pasukan mereka. Perang berarti pertumpahan darah yang tak terhindarkan dan kehancuran yang pasti bagi negeri tercinta. Para pemuka adat dan pemimpin kerajaan berkumpul, mencari jalan keluar terbaik dari situasi genting ini. Mereka tidak ingin berperang, namun martabat negeri harus tetap terjaga. Kecerdasan dan kearifan para pendahulu harus diandalkan untuk menghadapi tantangan ini. Mereka memikirkan cara agar kedaulatan Pagaruyung tetap utuh tanpa harus mengorbankan nyawa rakyatnya. Keinginan untuk menjaga perdamaian menjadi prioritas utama mereka. Utusan dari Jawa pun mendatangi istana Pagaruyung, menyampaikan ultimatum penyerahan diri. Suasana mencekam meliputi pertemuan para pemimpin. Namun, di tengah keputusasaan, sebuah ide brilian mulai terlintas dalam benak salah seorang sesepuh. Ide ini akan mengubah jalannya sejarah. Mereka menyadari bahwa kekuatan fisik tidak selalu menjadi penentu kemenangan. Kecerdikan dan strategi yang tak terduga seringkali lebih ampuh daripada ribuan pasukan. Dari sinilah, gagasan unik untuk menghindari peperangan dengan cara yang tidak biasa mulai dirumuskan. Setelah bermusyawarah panjang, para pemimpin Pagaruyung menyampaikan tawaran mengejutkan kepada utusan Jawa. Mereka tidak ingin ada perang yang merugikan kedua belah pihak. Sebagai gantinya, mereka mengusulkan sebuah kompetisi unik, sebuah adu kerbau. Para utusan Jawa awalnya terkejut dengan tawaran itu, namun kemudian tertawa meremehkan. Mereka merasa yakin akan kemenangan, sebab mereka memiliki kerbau raksasa yang terkenal sangat perkasa. Adu kerbau dianggap sebagai tantangan yang mudah untuk ditaklukkan. Pemimpin Pagaruyung menjelaskan bahwa siapapun yang kerbaunya kalah, pihak tersebut harus mengakui kekalahan tanpa syarat. Dengan demikian, tanah Pagaruyung tidak akan ditaklukkan, dan perdamaian dapat terwujud. Tawaran ini dianggap adil dan dapat menjaga kehormatan kedua belah pihak. Meski demikian, para tetua Pagaruyung merasa gelisah. Mereka tahu, jika adu kerbau ini dimenangkan oleh pihak Jawa, maka wilayah mereka akan jatuh ke tangan musuh. Mereka harus menemukan strategi yang sangat jitu untuk menghadapi kerbau raksasa lawan. Pertaruhan ini adalah segalanya bagi mereka, masa depan Pagaruyung dipertaruhkan. Sebuah solusi damai, namun penuh risiko, telah disepakati untuk menghindari pertumpahan darah yang sia-sia. Harapan seluruh rakyat kini bergantung pada hasil adu kerbau tersebut. Setelah perundingan yang alot, pihak Jawa akhirnya menyetujui usulan adu kerbau tersebut. Mereka merasa bangga dengan kekuatan kerbau raksasa mereka dan yakin dapat memenangkan pertarungan dengan mudah. Tanggal dan lokasi adu kerbau pun disepakati. Rakyat Pagaruyung bersuka cita mendengar kesepakatan itu, namun sekaligus diliputi kecemasan. Mereka tahu bahwa kerbau Jawa sangat besar dan garang. Maka, para pemimpin Pagaruyung mulai menyusun strategi yang tidak lazim. Mereka berpikir keras bagaimana menghadapi kerbau raksasa dengan cara yang paling efektif. Akhirnya, mereka menemukan sebuah ide yang sangat cerdik. Ide yang hanya bisa muncul dari pikiran yang tidak biasa. Rencana itu terdengar gila, tetapi penuh harapan. Bukan kerbau dewasa yang dipilih, melainkan seekor anak kerbau kecil yang masih menyusui.
Pilihan ini sungguh mengejutkan banyak pihak. Namun, di balik pilihan tersebut, tersimpan sebuah perhitungan matang yang akan mengejutkan lawan. Anak kerbau itu dilatih dengan cermat dan tanduknya diasah sangat tajam. Mereka memastikan bahwa anak kerbau itu lapar sebelum pertarungan. Persiapan ini dilakukan dengan sangat rahasia, tidak ada yang boleh membocorkan strategi ini kepada pihak lawan. Dari kapal-kapal besar Jawa, turunlah seekor kerbau jantan yang luar biasa besar dan gagah. Tubuhnya kokoh, tanduknya panjang dan melengkung, serta sorot matanya tajam dan penuh keberanian. Kerbau ini adalah kebanggaan Majapahit, simbol kekuatan yang tak tertandingi. Penduduk Pagaruyung yang melihatnya merasa gentar. Ukurannya jauh lebih besar dari kerbau lokal manapun. Semua orang yakin bahwa kerbau ini akan dengan mudah memenangkan pertarungan. Semangat mereka sempat sedikit runtuh melihat lawan yang begitu perkasa. Kerbau Jawa telah terbiasa dengan pertarungan, bahkan mungkin memiliki rekam jejak kemenangan yang panjang. Aura kekuatannya terpancar, membuat lawan ciut nyali sebelum bertanding. Ia adalah representasi nyata dari keperkasaan kerajaan pengirimnya. Para prajurit Jawa memandangi kerbau mereka dengan penuh percaya diri. Mereka tidak ragu sedikit pun bahwa kemenangan akan berada di tangan mereka. Mereka membayangkan betapa mudahnya kerbau raksasa ini akan mengalahkan lawan yang mungkin mereka anggap remeh. Kekuatan fisik yang dimiliki kerbau Jawa itu memang mengesankan, seolah tidak ada yang mampu menandingi. Ini adalah kerbau yang dipilih secara khusus untuk misi menaklukkan Pagaruyung, pembawa pesan keunggulan yang tidak terbantahkan. Kepercayaan diri pihak Jawa melambung tinggi. Ketika tiba saatnya Pagaruyung menampilkan kerbau mereka, orang-orang Jawa terheran-heran. Yang muncul dari kandang bukanlah kerbau jantan dewasa, melainkan seekor anak kerbau kecil yang masih ingusan. Tawa geli dan ejekan pun terdengar dari kubu lawan. Namun, di balik penampilannya yang mungil, tersimpan sebuah rencana jenius. Anak kerbau ini sengaja dipisahkan dari induknya beberapa hari sebelumnya, agar ia merasa sangat lapar akan susu. Inilah kunci utama dari strategi yang telah disiapkan. Tanduk anak kerbau itu telah diasah sangat runcing, bahkan diberi semacam pisau kecil yang tajam di ujungnya. Ini adalah senjata rahasia yang tidak terduga. Keadaan ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak melukai anak kerbau tersebut. Para pemimpin Pagaruyung yakin bahwa naluri keibuan kerbau Jawa akan termanfaatkan. Anak kerbau itu akan secara alami mencari puting susu, mengira kerbau raksasa adalah induknya. Ini adalah trik yang mengandalkan psikologi hewan. Anak kerbau tersebut kemudian dilepaskan ke arena pertarungan. Ia tampak polos dan tidak menakutkan sama sekali. Sebuah pertaruhan besar yang menggantungkan nasib seluruh negeri pada naluri seekor anak kerbau. Adu kerbau pun dimulai. Begitu dilepaskan, anak kerbau dari Pagaruyung yang lapar langsung berlari kencang menuju kerbau raksasa Jawa. Semua penonton terkejut, mengira anak kerbau itu akan lari ketakutan. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terkesima. Anak kerbau itu tidak menyerang dengan tanduknya. Ia justru langsung menyosor ke bagian perut kerbau raksasa, mencari puting susu dengan naluri alaminya. Dengan tanduk yang sudah diasah tajam, ia menusuk-nusuk perut kerbau Jawa dengan kuat. Kerbau raksasa Jawa, yang tidak menyangka serangan semacam itu, terkejut dan kesakitan. Ia mencoba mengusir anak kerbau itu, namun tidak berhasil. Luka di perut kerbau Jawa semakin parah, dan darah mulai mengucur deras. Kerbau raksasa itu akhirnya ambruk, rebah ke tanah, dan mati tak berdaya. Semua orang terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Kecerdikan Pagaruyung telah mengalahkan kekuatan brute force. Pertarungan yang dianggap remeh berakhir dengan kemenangan yang tidak terduga. Sebuah trik sederhana namun mematikan, mengubah takdir sebuah bangsa. Melihat kerbau raksasa mereka tumbang, pihak Jawa dilanda kekecewaan dan kebingungan yang luar biasa. Mereka tidak menyangka akan dikalahkan dengan cara yang begitu cerdik dan tidak terduga.
Janji adalah janji, mereka harus mengakui kekalahan. Sesuai kesepakatan, pihak Jawa akhirnya mengakui kemenangan Pagaruyung. Mereka terpaksa menarik pasukannya dan kembali ke negeri asal mereka. Perang besar berhasil dihindari berkat kecerdikan luar biasa dari rakyat Pagaruyung. Seluruh rakyat Pagaruyung yang menyaksikan kejadian itu bersorak-sorai penuh kegembiraan. Mereka berteriak, Minangkabau, Minangkabau, yang berarti, menang kerbau, atau kerbau pemenang. Suara sorak-sorai ini bergema di seluruh penjuru negeri. Peristiwa ini menjadi penanda bersejarah bagi masyarakat. Dari sinilah, nama Minangkabau lahir, terinspirasi dari kemenangan cerdik dalam adu kerbau. Nama itu tidak hanya melekat pada etnis mereka, tetapi juga menjadi identitas budaya yang kuat. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan dalam adu kerbau, tetapi juga kemenangan atas ancaman perang. Kemenangan yang membuktikan bahwa kecerdasan dan strategi dapat mengungguli kekuatan fisik belaka. Nama itu terus hidup hingga kini. Sejak saat itu, daerah tersebut dikenal sebagai Minangkabau, dan masyarakatnya dikenal sebagai orang Minangkabau. Nama ini menjadi pengingat abadi akan kecerdikan nenek moyang mereka dalam menghadapi tantangan besar. Sebuah nama yang terlahir dari sebuah strategi damai. Legenda adu kerbau ini tidak hanya menceritakan asal-usul nama, tetapi juga mengajarkan banyak nilai luhur. Ia adalah simbol kearifan lokal, kemampuan berpikir kreatif, dan keberanian untuk mengambil risiko demi kebaikan bersama. Warisan ini terus dijaga. Masyarakat Minangkabau hingga kini bangga dengan nama mereka, yang mengandung arti kemenangan dan kecerdasan. Rumah adat mereka, rumah gadang, dengan atap bergonjong menyerupai tanduk kerbau, juga diyakini terinspirasi dari peristiwa ini. Arsitektur mereka menjadi pengingat. Kisah ini adalah cerminan filosofi hidup orang Minangkabau yang mengedepankan musyawarah, kecerdikan, dan keinginan untuk menghindari konflik. Mereka lebih memilih solusi damai yang elegan daripada pertumpahan darah yang merugikan. Ini adalah inti dari budaya mereka. Pesan moral dari legenda ini sangat jelas, bahwasanya kebijaksanaan dan akal budi seringkali lebih unggul daripada kekuatan semata. Daripada berperang, lebih baik mencari solusi cerdik yang dapat menguntungkan semua pihak dan menjaga perdamaian abadi. Kita harus selalu mengedepankan kecerdasan dalam menghadapi setiap masalah.